Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Bapak, terima kasih buat di bulan Agustus hari ini hamba-Mu masih diberikan kesempatan untuk melayani kepada umat-Mu yang mulia, yang ditebus dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih buat anugerah pilihan atas hamba-Mu. Nah, hari ini aku berdiri dengan otoritas yang Tuhan berikan dengan mempercayai bahwa Tuhan berpikir pikiran hamba-Mu dan disampaikan lewat perkataan hamba-Mu. Disampaikanlah perkataan kebenaran, perkataan apostolik, perkataan profetik, perkataan yang memberi pengharapan iman dan kasih, pengharapan untuk kami menyelesaikan rencana Allah tanpa interupsi dan kuasa gelap manapun, di dalam nama Yesus Kristus. Semua orang yang percaya katakan amin. Kasih pujian kamu bagi dia Tuhan. Haleluya. Terima kasih tim pujian yang sudah melayani kita pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Baik umat Tuhan, dimanapun Anda berada, mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hari ini kami masih terus berbicara tentang sebuah topik yang hari ini dunia berkata tidak perlu mahkota kebenaran. Dunia berkata tidak perlu mahkota kebenaran. Orang yang berjuang dan menjalankan kehidupan dengan berpikir tidak perlu mahkota kebenaran. Yang penting aku berhasil, sukses, ada makan, ada pakaian, aku bisa mengumpulkan harta sejumlah kekayaan, mendapatkan beberapa jabatan dalam hidupku, sudah menjadi legasi bagi generasiku. Aku tidak perlu mahkota kebenaran. Orang yang berjuang dengan menjalankan kehidupan dengan berpikir bahwa aku tidak memerlukan mahkota kebenaran, akan menjalankan kehidupannya tanpa mental pemenang atau sang juara. Yang penting kaya, yang penting sukses, yang penting makmur, yang penting saya terkenal, hebat, saya selamat, aman, keluarga keturunan saya, oke. I don't care about the crown of righteous. Aku tak peduli apa tuh mahkota kebenaran. Nah, hari ini saudara kekasih akan menjelaskan kepada kita sesungguhnya mahkota kebenaran melebihi segala prestasi prestise yang pernah dunia dapatkan. 2 Timotius 4 berkata begini. Yang kelima sampai ke-8, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku, apa saudara? Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan sebutkan namamu kepada VLC yang merindukan kedatangan Tuhan. Haleluya. Pada setiap orang yang merindukan kedatangannya, mahkota kebenaran tersedia untuk Anda. Pembenaran adalah pekerjaan Kristus, sebuah hadiah, the gift of righteous. Sebuah pemberian, the gift, hadiah. Apakah Anda menerima hadiah dengan pergumulan? Oh, Anda mau ulang tahun yang ke-60, ke-40, saya mau berdoa puasa supaya hadiahnya besar. No. Anda tidak perlu doa puasa, tidak ada upaya apapun kecuali menerima. Itulah hadiah. Pembenaran adalah pekerjaan Kristus. Katakan, saya dihadiahkan, dikaruniakan kebenaran. Yes. Anda dikaruniakan kebenaran. Katakan, saya sudah menerima hadiah kebenaran. Wow. Roma 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang, kapan saudara? Kapan? Sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, dan kita pasti akan diselamatkan dari
murka Allah. Haleluya. Sekarang ini banyak orang perdebatkan, apakah corona itu murka Allah? Tergantung dari cara saya memandang. Bagi orang yang menista, yang takut akan Tuhan, dia lihat itu sebagai ujian dalam kehidupan ini. Amin. Tapi bagi orang yang tidak kenal Tuhan, apalagi yang percaya setan, suangi dan iblis, dukun-dukun, dia percaya ini kutuk dari Tuhan. Tergantung. Nah, saya melihat sebagai sebuah ujian kehidupan. Karena Tuhan ingin supaya kita dewasa. Amin, saudara. Dan Tuhan izinkan itu semua, termasuk penyakit. Tuhan izinkan. Tuhan izinkan artinya apa? Tuhan mau buktikan bahwa ada kemuliaan di balik semuanya. Tuhan ingin supaya the end of the seas, the end of the sickness, ujung dari kematian Lazarus adalah Tuhan dimuliakan. Dan sampai ujung dari corona, Tuhan akan ditinggikan. Itu. Nah, saudara bertanya, lalu ada yang meninggal? Itu bukan urusan saya, karena saya tidak memegang napas manusia. Yang saya mengerti adalah, saya sudah diluputkan dari murka Allah. Amin. Jadi jangan saudara percaya ada orang bilang, beta kurang berdoa, sebentar kutuk datang. Dosa itu sudah cukup menghukum manusia untuk kebinasaan kekal. Sudah jatuh malah ditimpa tanganmu. Dengan dosa itu saja manusia sudah menderita dalam batin. Sengsaranya bukan main. Nah, lalu Tuhan tambah hukum lagi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Allah kita penuh kasih adanya. Amin. Dia punya cara untuk menyelamatkan kita tanpa untuk menghukum kita. Orang yang salah makan perjamuan itu karena mereka salah menggunakan pikiran mereka untuk memahami. Makanya pikiran yang salah membuat tindakan yang salah menghasilkan akibat yang negatif atau yang salah. Banyak di antaramu yang mati, tidak sedikit yang mati penyakit karena pandangan yang salah. Nah, kalau pandangan yang salah tentang perjamuan mematikan orang, pandangan yang benar tentang perjamuan menghidupkan seseorang. Amin. Nah, jadi katakan, saya sudah bebas dari murka Allah. Katakan begini, murka Allah bukan untuk saya. Murka Allah bukan untuk saya. Untuk siapa? Terserah. Tapi bukan untuk saya dan saudara. Karena Alkitab berkata demikian. Bahkan dalam Roma 5 ayat yang ke-17 lebih dahsyat lagi. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka, lebih benar lagi mereka yang telah menerima apa saudara? Kelimpahan kasih karunia, the abundantly of grace dan the gift of righteousness. Hadiah anugerah kebenaran akan apa? Hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Hidup dan berkuasa. Oke? Kita tidak bahas itu di situ karena itu perlu sesi tersendiri, tapi saya hanya ingin mengangkat di sini adalah saya dan saudara diberikan the abundantly of grace, anugerah yang berlimpah, hyper grace. Anugerah yang berkelimpahan sampai hiper. Orang yang hiper belanja, hipermarket, saudara yang kasih. Hiperseks, orang yang pikirannya seks melulu, saudara yang kasih. Nah, orang yang menerima anugerah pemberian kelimpahan kebenaran, dia menerima hyper grace. Memang hyper grace tidak ada di dalam Alkitab, tulislah hyper grace. Tapi Anda bayangkan, kalau air berlimpah-limpah, itu kan yang tumpah berlimpah-limpah, itu hyper water. Keinginan untuk membenarkan Tuhan kepada kita itu berlimpah-limpah. Tuhan berkeinginan sangat berlimpah untuk membenarkan saya dan saudara. Makanya orang yang sombong itu tidak bisa mendapatkan kebenaran sama sekali. Karena dia berlawanan dengan Tuhan. Masih ingat dua orang yang berdoa bukan? Satu berkata saya hebat, saya baik.
Tapi satu dari jauh dia berkata, Tuhan aku, ketika Anda sadar bahwa Anda hanya menerima anugerah dan kasih karunia dari Tuhan yang berlimpah, itu membuat Anda semakin rendah hati. Dan kalau orang yang rendah hati pasti diikuti dengan yang lain-lain. Tidak sombong, tidak berdosa, tidak bisa fitnah, gosip, semua. Anda tidak akan menghindari dari satu keadaan basah kalau Anda masuk dalam air. Rasul, nabi atau teroris sekalipun kalau masuk dalam air pasti apa? Basah. Anda tidak bisa menghindari hidup suci, hidup dalam kebenaran kalau Anda menerima anugerah. Otomatis masuk air pasti basah. Otomatis terima kelimpahan anugerah pasti kudus, pasti benar. Karena berlimpah-limpah anugerah itu. Amin. Lalu yang kedua dikatakan the gift of righteousness. Katakan, saya menerima hadiah kebenaran. Maka saya menjadi apa? Maka saya menjadi apa? Kalau saudara menerima sejumlah uang yang banyak, maka saudara menjadi apa? Orang kaya. Kalau saudara menerima hadiah kebenaran, saudara menjadi apa? Orang benar. Katakan, saya orang benarnya Allah dalam Kristus. 1, 2, 3. Amin. Nah, saya kasih tahu dia punya rahasia. Tiap kali Anda mau bebas dalam dosa, menang dalam persoalan, seringkali orang menjatuh bangun. Saudara pernah alami nggak? Jatuh bangun. Pernah? Ada yang bilang, Kak, saya tidak pernah. Cuma langganan saja, Kak. Tiap kali niat mau bangun, pasti sudah jatuh bertubi-tubi. Dengar. Kalau Anda sakit, Anda berkata, oleh bilur Yesus, saya sudah sembuh. Beranikah dan percayakah bahwa Anda bisa dan berani berkata, waktu Anda berbuat dosa, katakan bilang apa? Katakan, saya bilang apa? Saya orang benarnya Allah. Kalau Anda tidak berani bilang begitu waktu Anda sakit, jangan pernah berkata oleh bilur Yesus, saya sudah sembuh. Karena dengan iman Anda berkata Anda sudah sembuh. Oleh kemiskinan Yesus saya menjadi kaya dan diberkati. Oleh kebenaran itu pada waktu untuk jatuh dalam dosa, katakan, saya orang benarnya Allah. Itu akan membangkitkan DNA-mu dan Anda tidak akan no more sin. Lihat kenapa Yesus bilang kepada perempuan itu, go and sin no more because I will not condemn you. Pulang dan jangan berbuat dosa lagi, karena dengan menerima anugerah orang tidak mudah berbuat dosa lagi. Amin. Nah, seringkali orang punya paham yang salah. Kasih dia anugerah nanti dia bertambah dalam dosa. Never. Anda tidak akan kering kalau masuk dalam air. Anda tidak akan berdosa kalau menerima anugerah dalam hidup saudara. Amin. Karena berlimpah anugerah itu. Hanya tuduhan yang membuat orang langganan buat dosa. Makanya semakin minta ampun dosa, semakin jatuh dalam dosa. Believe me, trust me. Tapi semakin Anda mengakui keberadaanmu, katakan, saya orang benarnya Allah. Pengakuanmu menyelamatkan engkau. Haleluya. Amin saudara, amin. 2 Timotius 4 ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Haleluya. Katakan, mahkota kebenaran telah tersedia bagi saya. Haleluya. Bukan saja untuk Paulus, tapi juga untuk saya dan saudara. Mahkota kebenaran adalah upah kekal yang disediakan bagi umat Tuhan yang tetap hidup di dalam jalan kebenaran. Anda sudah dibenarkan dan mau supaya mahkota itu terus ada dalam hidupmu, hiduplah di dalam jalan kebenaran. Nah, tentu saudara yang kasih, ada konsekuensinya. Kita tahu bahwa dengan ilham Roh Kudus, Paulus menulis dan melihat dengan mata iman bahwa telah tersedia mahkota kebenaran karena dia telah menghidupi kebenaran dalam hidupnya sepanjang ini. Secara hukum Paulus, dia melihat dia sebagai warga Romawi, orang Roma, itu seharusnya tidak boleh dihukum. Tapi dia dihukum mati. Sekalipun dia dihukum mati, tapi dia percaya manusia mempersalahkan dia. Tapi dia tetap dibenarkan oleh Allah, karena Allah yang membenarkan dia. Makanya dia dengan penuh keyakinan, dia tidak merasa bahwa dia ini orang penjahat, walaupun hukum berkata dia penjahat. Dia melawan, dia mati dengan dituduh melanggar hukum Romawi. Tapi saudara lihat,
dia tetap berkeyakinan bahwa mahkota kebenaran tersedia untuk aku. Umat Tuhan, nanti kita baca di Kisah Rasul 22, itu kisah tentang bagaimana Paulus menjelaskan dirinya. Kita lihat sejarah mencatat bahwa Paulus dia mendapatkan banyak penderitaan termasuk hukuman mati, tapi pada akhirnya dia bangkit. Nah, umat Tuhan, dia berkata bahwa kita tetap berada dalam sebuah pertandingan yang baik, yang akan kita lewati, yang akan kita masuki di dalam dan lewati. Itulah sebabnya saudara yang kasih, mahkota kebenaran tersedia bagi mereka yang berada di jalan kebenaran. Memilih jalan kebenaran adalah komitmen yang harus dibuat hari demi hari. Bukan satu langkah lalu selesai. Tapi tahap demi tahap. Komitmen untuk hidup dari kebenaran datang kebenaran. Coba katakan, hidup dari kebenaran datang kepada kebenaran. Ya, sebuah komitmen, sebuah keputusan yang Anda harus ambil. Kehidupan Yusuf sebagai contoh. Bagaimana kita melihat Yusuf, sekalipun dia menjadi anak yang paling kecil atau bungsu, dia tetap memilih jalan yang benar. Sekalipun minoritas, dia tetap mempertahankan kebenaran. Dia menjadi paling muda di lingkungan keluarganya. Disebut anak mama atau anak papa, anak manja. Tapi saudara lihat, dia menjelaskan kepada bapaknya kejahatan kakak-kakaknya, saudara keingat. Dia tidak takut disiksa, dipukul. Sekalipun pada akhirnya kita lihat demi kebenaran, visi, kebenaran yang dia informasikan kepada ayahnya, mereka menjadi iri dan membuang dia di dalam lubang sumur itu dan dia dijual. Jadi, saudara lihat kehidupan Yusuf dengan memilih jalan yang benar. Katakan, saya memilih jalan yang benar. Yesus berkata, akulah jalan yang benar. I am the right truth, right way. Aku jalan itu, aku jalan yang benar. Tapi kalau Anda tidak memilih masuk di sana, Anda tidak akan terus berjalan dalam kebenaran. Kemudian berjalan dalam kebenaran itu akan mendatangkan risiko. Risikonya tidak disukai, tidak dipanggil-panggil, tidak disebut-sebut, dibenci, ditolak. Risikonya digosip, disalah paham, dilihat dengan mata sebelah. Mungkin juga bukan dilihat dengan mata sebelah lagi, dilihat dengan mata kaki, saudara kekasih. Mereka angkat kakinya mana? Ini siapa yang datang, saudara kekasih? Ya, Anda akan mengalami semuanya ini. Dengar saudara kekasih. Kalau Anda memilih untuk benar di dalam sebuah perusahaan, sebuah kantor, sebuah proyek, sebuah masyarakat, Anda akan dilihat orang yang paling bersalah. Itu resikonya. Berjalan dalam kebenaran akan mendatangkan resiko. Resiko dibenci, ditolak, tidak dapat proyek, tidak dapat promosi, tidak dapat jabatan. Bahkan Anda akan diambil hak politik, kecuali hak bernapas pun saja yang tidak mungkin. Kalau sampai napas pun bisa diambil seperti oksigen, pasti sudah diambil lama, saudara kekasih. Oke? Tapi jangan takut, ada mahkota kebenaran menyertai kita. Haleluya. Roh Kudus rindu untuk menuntun umat Tuhan selalu berada dalam jalan kebenaran. Dan tidak peduli berapapun jumlah usia saudara. Roh Kudus sangat concern untuk menuntun saya dan saudara memasuki, menjalani hidup di atas jalan yang benar. Orang benar berjalan di atas jalan yang benar. Coba katakan demikian. Seperti kereta api berjalan di mana? Di laut. Di rel kereta api. Rel kebenaran Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Sekalipun Anda dibenci-benci asal sampai tujuan. Coba katakan demikian. Digosip-gosip asal sampai tujuan. Haleluya. Ini adalah sebuah komitmen. Umat Tuhan, Mazmur 15 ayat 4 berkata begini. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Berpegang pada sumpah. Haleluya. Berpegang pada sumpah. Walaupun apa? Nah, walaupun rugi itu, walaupun dibenci, difitnah, digosip, tidak dapat proyek, tidak dapat ini dan itu, dilihat dengan mata sebelah, bahkan dilihat dengan mata kaki, dicoret dalam silsilah keluarga, disangkal, dirasis, dijual, dicemooh, dihianat, semuanya boleh berdobel-dobel. Tapi percayalah bahwa Anda tidak peduli dengan semuanya itu. Haleluya. Saudara, kita harus siap. Katakan, saya siap untuk rugi. Haleluya. Saudara lihat. Anda siap untuk rugi, saya siap, kita siap untuk rugi. Anda lihat. Ini artinya apa?
berpegang pada sumpah karena takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan takut suangi, takut setan, takut harimau, bukan. Takut akan Tuhan artinya kita menghormati Tuhan. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Itu yang namanya fear of God. Dan itu akibatnya rugi. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, saudara perhatikan di sini, lihat. Ini sebuah komitmen kepada kebenaran yang high level. Level yang pertama tadi, level dasar, yaitu rela rugi, rela tidak dipromosi, tidak dikasih, tidak dicintai, tidak diundang-undang, tidak disebut-sebut, tidak dimasukkan, bahkan dihapus, delete dari internet, dari Facebook, dari Instagram, Anda di blog, sana sini. Yang penting kamu masih ada napas dan hanya bisa lihat ke atas saja. Dengar baik-baik, itu level 1 atau level basic level. Ada level yang Anda harus perlu naik lagi. Yaitu apa? Ku anggap rugi. Siapa yang menganggap rugi? Tuhan yang anggap bagi Paulus atau Paulus yang menganggap untuk dirinya sendiri? Dengar. Paulus memutuskan bahwa kemuliaan yang dia dapat dalam masyarakat, ketenaran, popularitas, mungkin peluang mendapat jabatan, peluang mendapat proyek, peluang mendapat uang, mendapat kekayaan, mendapat sanjungan. Paulus bilang itu semua I am consider unprofit. Aku menganggap itu unprofit, tidak berguna. Karena apa, saudara? Karena apa? Karena apa? Karena bukan nanti aku masuk neraka. No. Banyak orang punya level hidup dalam kebenaran, hanya takut masuk neraka. Tahukah Anda, dunia sudah berkata neraka bubar? Saudara belum tahu? Saya kasih tahu, dunia bilang neraka sudah bubar. Saya tahu dari mana? Karena mereka berbuat dosa semau gue aja, kata orang Jakarta. Dosa macam apa mereka buat? Artinya apa? Mereka tahu, percaya bahwa neraka sudah bubar. Kalau mereka sadar ada neraka, saya percaya mereka tidak mungkin tegah-tegah. Jenis kelamin perempuan dibikin laki-laki, laki-laki dibikin perempuan. Mereka akan tegak. Tapi karena mereka sudah punya filosofi dari neraka sudah rubah, sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya kasih setia Tuhan. Diformat begitu rupa, orang Kupang bilang. Ditipu dengan cara yang licik sehingga orang beranggapan kasih setia Tuhan itu adalah SIM, izin untuk membuat dosa. Sehingga mereka bikin dosa maksiat apapun mereka tega lakukan. Lalu sudah penyakit baru bilang Tuhan hukum. Tuhan tidak pernah hukum. Kesalahan itu sendiri sudah cukup menjadi hakim dan menyiksa kita. Itulah sebabnya level yang kedua kita harus naik. Yaitu saya memutuskan. Yaitu apa, saudara? Saya mengatakan saya memutuskan. Dengan menganggap bla 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 bla. Paulus memutuskan bahwa semua popularitas, peluang untuk jadi tenar, jadi hebat, jadi kaya, jadi enak dan segala macam, dia katakan ku anggap rugi karena Kristus. Bahkan ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu. Dia kata pakai apa, saudara? Kata apa? Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena apa? Takut masuk neraka? Bukan. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Baca bersama saya. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Wow. Kristus artinya yang diurapi. Kristus artinya the source of life. Jadi Paulus sudah menemukan air kehidupan, sumber kehidupan. Nah, kalau Anda sudah punya air dari sumurmu sendiri, Anda tidak mungkin pesan air dari luar. Adik-adik saya tiap kali kalau saya ke rumah mereka kasih hidup selang panjang-panjang. Kemarin saya di rumah di Pasek, dapur rumah dia kasih panas saya, saudara. Dia kasih hidup air, saya ada di sana kasih hidup air 4 kali kalau saya tidak salah. Dia bilang air sudah dekat.
Saya dalam hati itu saya bayar 200.000 itu satu hari. Tapi tunggu Pak Sekda, saya punya air akan mujizat terjadi dan Anda akan datang saya kasih minum air. Haleluya. Saya masih punya peluang untuk dapat sumur, saudara. Tapi saudara lihat, kalau Anda sudah punya sumur di rumah, Anda tidak perlu pesan air tangki. Amin. Demikian pula, kalau Anda sudah berjumpa dengan Kristus, yang lain itu tambahan. Kalau ada pun syukur, tidak ada pun nggak apa-apa. Bisa katakan amin? Amin yang nadanya jangan pas-pasan. Amin. Amin. Jadi begini, berjuang begini saja. Kalau Anda menjalankan kehidupannya, angkat saya begini. Kalau saya dipromosi, syukur. Kalau tidak pun, saya nggak peduli. Kalau saya dapat untung banyak, syukur. Kalau memang itu saya kerja dengan baik. Kalau tidak pun, syukur. Dengan kata lain begini, peluang-peluang yang akan mengkorupsi, mengambil anugerah atau karunia mahkota kebenaran, Anda pastikan anggap itu rugi. Karena waktu Anda menganggap rugi, Kristus akan berdiri dan menjunjung engkau. Haleluya. Ketika Kristus menjunjung engkau, Anda akan menikmati satu kepuasan yang emas dan perak dan dunia ini tidak dapat memberikan kepada engkau kecuali Kristus yang memuaskan engkau. Katakan amin. Itu dia. Jadi saudara kekasih, hidup ini kita bisa enjoy. Tetapi enjoy-nya saudara kekasih tidak lost control. Enjoy kemerdekaan karena ada aturan. Amin saudara. Anugerah itu sebenarnya hukum yang Tuhan berikan. Bukan kebebasan yang Tuhan berikan. Cuman cara Tuhan menghaluskannya sampai kita tidak sadar bahwa kita sedang ada dalam sebuah hukum yang baru yang namanya kasih karunia. Haleluya. Jadi ada rugi mendatangkan keuntungan. Ada apa saudara? Saudara pernah dengar ini? Ada apa saudara? Ada rugi yang mendatangkan sama dengan apa? Memperoleh Kristus sebagai sumber kehidupan sejati. Untung tiada taranya. Haleluya. Lihat. Jadi sebenarnya Paulus itu dia mendapat segalanya. Hanya iblis, pekerjaan utama iblis itu apa? Membutakan mata orang. Tadi pagi saya lihat satu klip. Dengan cepat tiba-tiba muncul. Saudara tahu klip itu TikTok. Saudara tahu? Orang yang buta, tapi dia dilatih untuk berlari. Dan saudara tahu, karena dia buta, dia tidak punya konsentrasi yang lain. Dia hanya lari. Dan sampai sudah masuk finish pun, orang tangkap dia, orang nonton. Karena dia hantam, dia lari terus, saudara. Dengar, ini satu hikmat yang kita dapat. Kalau engkau buta terhadap kemuliaan dunia ini, dunia tidak dapat menahan engkau menyelesaikan rencana Allah. Katakan, saya mau buta bagi dunia ini. Mau buta, berarti belum buta toh? Kuanggap rugi, artinya sudah rugi atau belum? Belum. Jadi peluang untuk untung itu masih ada. Tapi Paulus tidak menggunakannya. Ini level yang the high level. Peluang untuk benci masih ada. Peluang untuk balas dendam masih ada. Peluang untuk macam-macam itu masih ada. Tapi dia tidak menggunakan peluang itu. Karena peluang itu adalah tangga untuk dia naik kepada mahkota kebenaran. Haleluya! Paulus menggunakan peluang-peluang untuk naik kepada level yang lebih tinggi. Paulus tidak menggunakan peluang itu untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan daging. Untuk sombong dan angkuh. Tapi Paulus menggunakan semua peluang. Katakan, semua peluang yang saya dapat dari dunia ini. Katakan, menjadi tangga untuk saya naik meraih mahkota kebenaranku. Haleluya. Kasih pujian bagi dia. Come on. Amen. 1 Korintus 9. Ayatnya yang ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam pertandingan semua peserta turut berlari, tapi hanya berapa orang? Satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu apa saudara? Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Wow. Makanya saudara, kemenangan kita menentukan atau kesempurnaan kita dalam kemenangan demi kemenangan itu menyempurnakan
rasul-rasul, nabi-nabi terdahulu. Kenapa? Karena satu. Saya dan saudara itu satu dengan mereka yang sudah mendahului kita. Satu dalam iman. Amin. Satu dalam pergumulan dan perjuangan. Walaupun berbeda secara geografis kita tinggal dan hidup di zaman yang berbeda-beda. Tapi di mata Tuhan kita adalah satu. Haleluya. Karena itu saudara lihat. Bertanding. Jangan mau menyerah. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam berapa hal? Segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak lari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan memukul. Katakan, saya petinju profesional. Katakan, yes. Petinju artinya petarung. Anda adalah pejuang profesional karena mengerti prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan. Saudara, di 1 Korintus 9:24-26 ini ada satu perlombaan yang harus mau tidak mau dibutuhkan sebuah pelatihan ketekunan. Pelatihan ketekunan. Karena dia bukan menjadi pejuang, pelari, pegulat, petinju, olahragawan yang sembarangan. 2 Timotius 2 ayat yang kelima dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Bayangkan. Bertanding menurut apa? Peraturan. Demikian pula seorang jemaat Tuhan dia bisa mempertahankan mahkota kebenaran dengan menjalankan, mengoperasikan kebenaran untuk hidup dalam level di mana aku mau rugi demi aku rela rugi demi kebenaran. Aku mau dirugikan. Bahkan aku menganggap semuanya rugi. Bahkan sampah. Karena aku mau naik kepada level yang lebih tinggi. Itu adalah komitmen. Yang mengerti. Itu adalah sebuah cara pandang. Seorang olahragawan di mata Tuhan yang benar. Olahragawan artinya pejuang-pejuang iman. Pahlawan iman dan kasih. Anda harus seorang pemenang. Diakui bukan hanya memenangkan sebuah pertandingan. Tetapi juga diakui karena bermental sang juara. Dengar. Kenapa Paulus bilang kita semua harus berjuang? Karena kemenangan yang kita dapatkan ini bukan perjuangan lahiriah. Ini bukan perlombaan lari cepat 100 meter atau 200 meter atau lari maraton. Ini adalah perlombaan iman. Katakan, saya ambil bagian dalam perlombaan iman. Atau pertandingan iman. Maka pertandingan iman ini dibutuhkan cara berpikir, yaitu sang juara. Seorang pemenang dia diakui karena bagaimana dia bisa mempertahankan hidupnya, mengakhiri sebuah pertandingan sekalipun dia mungkin nomor 3, 4 atau mungkin terkebelakang. Apakah kriteria dari mental sang juara? Kriterianya adalah ini. Yang pertama ini, baca, saudara bisa baca di situ, katakan kemampuan untuk menerima pujian yang diberikan kepada orang lain, berpikir dan bersikap positif. Kemampuan untuk menerima apa? Pujian yang diberikan kepada orang lain. Orang lain yang disembah sujud, Anda yang diberkati, haleluya. Orang lain yang dimahkotai, orang lain yang dinobatkan, tapi Anda yang bahagia, haleluya. Amin. Sudahkah Anda berdoa untuk tetanggamu yang rumahnya terus naik dan akhirnya menutup pandanganmu kepada laut? Sudah? Sudahkah Anda berdoa bagi tetanggamu yang dulunya pakai sepeda, sekarang dia pakai motor yang knalpotnya besar kayak bantal guling, bom sehingga mengganggu saudara? Atau saudara minta bom dari surga turun di atas motor yang bunyi kayak bom? Itu yang dimaksudkan mental juara. Orang lah istilahnya begini. Ayam punya telur, siapa yang dapat nama? Sapi yang dapat. Bahkan saya campur kasih cucu saya telur bebek dan telur ayam. Lalu saya dengan enteng, ini telur mata sapi. Tapi Ipi pintar, dia bilang bukan Pop, itu bebek dan ayam Pop. Oh betul. Saudara lihat, hanya orang yang tulus dan polos saja yang bisa membedakan mana jerat bohong dari dunia ini. Itulah sebabnya mari saudara, saya mau katakan, saya bahagia demi kesuksesan orang lain.
Jangan bermain, jangan pisu posen dong, nanti dong tambah. Anda dengan lupa mahkota sujako di bawah tanah. Jangan pernah iri, dan apalagi berniat untuk tidak mensupport orang lain. Berniat untuk tidak mendukung orang lain. Bahkan berdoa, bahkan bernasar. Bahkan saya pernah dengar satu kesaksian, ada seorang yang sudah bertobat, dia bilang, waktu dulu dia mau bertobat, dia dan teman selingkuhnya masuk gereja bawa nasar, supaya salah satu pasangan yang selingkuh itu mati, saudara bayangkan. Itu benar-benar amburadul, saudara kekasih. Ngaco of ngaco, the super of ngaco, saudara kekasih. Saudara, no way. Mental yang berikut apa lagi? Come on, yang berikut apa lagi? Coba keluarkan di sana. Sekalipun kalah, tapi bangga karena bermain sesuai peraturan. Amin, haleluya. Jadi begini, petarung yang benar ibarat membuka kandungan bagi terlahirnya sebuah generasi yang berikut. Sekalipun kalah artinya apa? Anda sudah membuka jalan. Dengan kata lain, sekalipun kalah tetapi bangga karena bermain seatur artinya apa? Anda mempertahankan hak kesulunganmu sebagai orang beriman. Katakan, sekali benar aku tidak mau dipersalahkan. Katakan sama-sama. Yes, aku tidak mau menjadi orang yang bersalah lagi karena aku sudah mendapat hadiah kebenaran itu. Jadi kalau saudara nyatakan rugi, kalah, tidak ada nama, tapi Anda sudah melakukan sesuatu yang baik, Anda seperti anak yang sulung. Peganglah karena melalui Anda generasi yang jauh lebih hebat terlahir. Haleluya. Yang akan menyelesaikan rencana Allah. Yang berikut apa lagi saudara kekasih? Berfokus kepada menyelesaikan pertandingan, pantang menyerah. Amin. Katakan, pertandingan saya belum selesai. Tapi jangan waktu bertengkar dengan istri baru bilang, lu tunggu belum selesai ya. Atau bilang pada suami, lu tunggu Finama, lu tunggu chaos, lu tunggu No, Anda tidak boleh pakai itu. Berfokus menyelesaikan pertandingan artinya begini. Kalau hari ini engkau dikecewakan, itu baru lembaran tengah belum berakhir. Kalau hari ini cintamu, yang muda-muda, cintamu ditolak oleh panglima di sana, masih ada panglima di sini menanti engkau. Haleluya. Kalau proposalmu ditolak di sana, masih ada kesempatan yang artinya demikian, saudara kekasih. Jangan pernah menyerah. Katakan, aku pantang menyerah. Haleluya. Sekali mencintai, sudah lupa. Pancasila lagi. Sekali mencintai, tetap mencintai. Jangan tambah lagi, sekalipun cinta tidak pernah harus memiliki. Itu sebuah lagu saja. Haleluya. Katakan, saya pantang menyerah. Suami pantang menyerah, istri pantang menyerah, pasutri pantang menyerah. Haleluya. Saya tidak akan pernah menyerah dengan corona. Saya tidak pernah menyerah dengan PPKM. Karena saya sudah pernah PPN. Dengar, jangan pernah menyerah. Lalu berikut lagi apa saudara? Masih ada? Ini dia, 2-3 baca. Melihat kemenangan sebagai hasil dari suatu proses pelatihan yang konsisten dan penuh pengorbanan. Jadi saudara, itu yang membuat mental sang juara. Itu yang membuat banyak orang, dengar, naik podium nomor 1 tapi bermental juara bisa bermiliar-miliar orang. Amin. Katakan, nomor 1 orang, tapi untuk pemenang bisa banyak orang. Haleluya. Mental pemenang itu bisa banyak orang. Nah, Tuhan mau kita punya mental pemenang. Haleluya. Pernah saudara yang kasih, sebuah kios kecil tiba-tiba dibangun di sampingnya sebuah hypermart yang besar. Dalam cerita itu saudara yang kasih, waktu akan diresmikan, ditulis saudara yang selamat datang dalam hypermart, nama tempat bisnis itu saudara yang kasih. Lalu saudara tahu kios kecilnya tulis bilang apa? Disinilah jalan masuknya. Haleluya. Kios kecil itu tulis bilang apa saudara? Haleluya. Saya deklarasi, ada banyak sekolah di Indonesia, tapi tunas bangsa salah satu pintu masuk kepada hikmah.
Amin. Yes. Anda mesti jangan pernah menyerah. Saudara kalau berurusan dengan saya 3 hal saudara mesti sebut. Pertama apa? Anti tidak ada, anti tidak tahu, anti tidak bisa. Karena bagi saya yang positif bisa apa? Negatif. Itulah Indonesia. Saya positif iman, saudara positif apa? Amin. Yes. Nah, ini dia. Coba kita lihat sebuah video yang nantinya saudara yang kasih akan menolong kita. Coba kita simak baik-baik ini saudara yang kasih. Ini yang saya sampaikan akan diuraikan di sana. Ya, berkepribadian yang mulia karena melihat kemenangan dari semua. Dia tidak melihat dari satu sisi, tapi dia melihat tantangan, hambatan, rintangan, bahkan melihat musibah sebagai bagian dari proses perjuangan yang harus dia taklukkan. Dulu mertua saya berpikir bahwa suaminya meninggal itu musibah, tapi hari ini dia bersyukur karena salah satu anaknya ganti papanya sudah menerima SK menjadi direktur, salah satu direktur Bank NTT. Haleluya. Dulu dia lihat musibah, tapi sekarang dia berkata, terima kasih Tuhan. Musibah itu menjadikan saya melihat jawaban Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan itu baik. Coba kita lihat. Come on. Ada sebuah cerita inspirasi menarik yang sangat menginspirasi kita. Alkisah, ada seorang pria berkebangsaan Tanzania. Dia bernama John Stephen Akhwari. Dia adalah seorang atlet lari maraton yang mengikuti perlombaan olimpiade di Mexico City sana. Pada saat itu juga John menduduki posisi paling akhir dikarenakan John mengalami cedera pada lutut bagian kanannya. John tidak menyerah begitu saja. John lanjut menyelesaikan pertandingannya walau dengan kaki tertatih-tatih. John harus tertinggal jauh dari teman-temannya. Pada saat itu juga semua pelari telah mencapai garis finish dan pertandingan telah usai. Dalam keheningan penonton, karena pertandingan telah usai, dikejutkan dengan suara sirine dan suara speaker yang menggema di tengah lapangan. Suara speaker tersebut memberitahukan bahwa ada seorang pelari yang sedang menuju ke lapangan. Seketika itu juga mata penonton tertuju pada seorang pelari tersebut yang sedang tertatih-tatih menyeret kakinya menuju garis finish. Seruan penonton menggema bergemuruh memberikan semangat pada pelari tersebut. John tidak menyerah. Dengan hati baja, dia terus melanjutkan upayanya untuk mencapai garis finish. Sesampainya di garis finish, seorang panitia menanyakan sesuatu pada John Stephen Akhwari. John, mengapa tidak kamu hentikan saja upayamu untuk mencapai garis finish? Padahal jika kamu berhenti pun, negaramu pasti memaklumi. Lalu John menjawab, saya dikirim oleh negara saya bukan untuk memulai pertandingan ini saja, tapi saya dikirim oleh negara saya untuk mengakhiri pertandingan ini dengan indah. Untuk mencapai garis finish tidaklah diperoleh secara instan. Inilah suatu bentuk cerita yang mampu mengajarkan kita agar kita bermental baja dan agar selalu berkomitmen dalam memikul sebuah tanggung jawab. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Lebih baik hidup 1 tahun sebagai seorang serigala daripada hidup 1000 tahun sebagai seorang domba. Hidup bukanlah menanti badai yang akan reda, tapi hidup bagaimana kita mampu menari-nari di atas badai. Sampai jumpa di puncak kejayaan. Ayat yang kelima mengungkapkan bahwa kita harus bermain sesuai dengan aturan pertandingan, peraturan permainan, baru kita sebut pemenang. Di dalam Ibrani 12 ayat 1-3 dikatakan dalam ayat yang ketiga, kita langsung melihat ayat yang ketiga dari Ibrani pasal 12. Ingatlah akan Dia
yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tahukah Anda bahwa penyakit yang belum dapat disebut penyakit jiwa, yang belum pernah ada obatnya yang dapat manjur hari ini, yaitu lemah dan putus asa. Itulah sebabnya saudara, kalau seandainya ada jalan yang lain untuk orang bisa kuat, tidak lemah dan putus asa, ayat ini tidak digenapi. Dan sebagai orang yang percaya, saya yakin bahwa pengorbanan Kristus sangat terlalu ampuh melepaskan kita dari keputusasaan dan hilang pengharapan. Amin. Saudara, apapun yang kau alami hari ini, Ibrani menerangkan bahwa pikiran kita harus ditujukan kepada penderitaan yang dialami oleh Yesus. Seorang pahlawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut pertandingan. Mental juara, sekalipun dia John Aquari, barusan saudara lihat videonya, tahun 68 di Meksiko. Orang sudah mau pulang, baru dia muncul perlahan-lahan, tiba-tiba orang dikagetkan kembali, dan pada akhirnya yang mau pulang kembali, dan stadion itu menjadi riuh, menjadi ramai. Karena apa? Bukan sang pemenang, tapi sang pemental atau sang pemilik mental juara, John Aquari. Dia berkata, aku diutus 5.000 mil dari negaraku, bukan hanya untuk datang memulai, tapi harus mengakhiri pertandingan yang ini. Tahukah Anda, Yesus mengutus engkau bertanding sampai nafasmu yang terakhir. Jangan pernah menyerah. Hei suami-suami, jangan menyerah. Hai istri, jangan menyerah. Hai pengusaha, jangan menyerah. Hai guru, hai pengajar, siapapun engkau dalam area bisnis, hidup, usaha, pekerjaanmu sehari-hari, jangan pernah menyerah, karena ada upah yang besar menanti engkau. Dengan cara apa? Ingatlah kepada Kristus yang sudah jauh lebih menderita ketimbang kita yang gara-gara corona ada PPKM lalu penghasilan kita terbatas. Nggak ada artinya semuanya itu. Amin. Dengar, yang terbaik dalam perjalanan untuk engkau. Saudara, tujuan akhir bukan hanya untuk masuk ke surga, tapi harus menerima mahkota kebenaran. Amin. Pikiran kita harus tertuju kepada mahkota kebenaran dan kemuliaan yang Tuhan janjikan kita di surga nanti. Sehingga kita mau menyelesaikan perjalanan ini, saudara kekasih. Perjalanan komitmen kita. Komitmen sebagai apapun, mari kita selesaikan. Lebih jauh lagi saudara, kita harus tunduk pada disiplin, kontrol gaya hidup kita dengan teratur, menjelas atau menjalankan kebenaran-kebenaran firman yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Saudara, mahkota kebenaran adalah sesuatu yang berharga yang dijanjikan kepada setiap orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya yang melayani Tuhan dengan setia dan menanggung penganiayaan dan ujian iman yang datang saat mengikuti Yesus Kristus. Saudara, jangan engkau tinggalkan pelayanan yang Tuhan berikan kepada engkau. Saudara tanya, Kak John pernah kecewa atau tidak? Tapi saya tidak pernah meninggalkan pelayanan ini karena saya dipanggil, saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau saya sebagai singer, saya tidak bertanggung jawab kepada pemain musik. Saya tidak bertanggung jawab kepada jemaat. Kalau saya sebagai seorang yang menjalankan pelayanan dapur kota, pelayanan pendidikan, pelayanan penginjilan, pemuritan atau pelayanan apapun, saya bertanggung jawab kepada Tuhan yang memanggil saya. Itulah sebabnya saya kebal kecewa, tanda kutip. Why? Karena saya tidak pernah bertanggung jawab kepada Anda dalam pengiran bahwa Tuhan panggilan. Keuangan saya bertanggung jawab. Menggunakan waktu saya bertanggung jawab kepada saudara. Saya tidak akan khotbah seenaknya mau ini baru sudah 2 jam, ini maaf, ini baru poin 7 dari 17 poin yang akan dibahas. Enggak ada begitu, saudara. Saya akan efektif menggunakan waktu, tapi saya tidak akan pernah kecewa gara-gara engkau. Bilang kiri kanan, dunia tidak akan menyebabkan saya kecewa. Haleluya. Bahkan lebih jelas, dunia serta yang diam di dalamnya tidak akan mengecewakan saya. Bayangkan, dunia serta yang diam di dalamnya. Hei, kalau itu hanya istrimu saja, suamimu saja, anak-anakmu, besan atau mertuamu atau iparmu atau karyawan atau orang-orang bersama dengan engkau, terlalu kecil untuk engkau danai, terdanailah, terlalu kecil untuk engkau tanggulangi. Haleluya.
Nah, kita lihat satu video ini akan menyimpulkan kita semua, nah akan membuat kita punya hati yang rela sekalipun rugi. Come on.
Saudara, itulah mental pemenang. Kita tidak mencari nomor satu secara fisik. Allah mencari sang mentalis, winner, victory mentalis, mental pemenang. Haleluya. Oh, haleluya. Katakan Euresnia. Haleluya. Umat Tuhan, Roh Kudus akan membantu kita dan senantiasa membantu kita agar terbangun dalam diri kita mental sang juara. Haleluya. Katakan, saya menerima kekuatan untuk memiliki mental sang juara. Katakan, saya menerima kekuatan roh untuk memberikan kepadaku mental sang juara. Haleluya. Dalam semua arena kehidupanku. Haleluya. In Jesus name. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus akan menolong engkau sampai engkau mengakhiri pertandingan ini lebih dari orang-orang yang menang, karena engkau bermental sang pemenang, bermental sang juara. Engkau rela kehilangan segalanya demi Kristus. Engkau rela mengutamakan kebenaran sekalipun rugi. Engkau berjalan karena kasih karunia berlimpah atas engkau. Engkau berjalan sebagai penerima kebenaran, hadiah kebenaran. Engkau lah orang benar. We are the righteous of God in Christ Jesus. Kita adalah orang benar dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan, yang mengaruniakan kepada kita mahkota kebenaran yang menyertai kita sampai ujung jalan pertandingan kehidupan. We are more than conqueror. Kamu tidak mengajar berkat mengajar engkau. Pintu-pintu surgawi terbuka atas hidupmu, usaha, keuanganmu, kesehatanmu, apa saja yang kau kerjakan. Saya deklarasi tahun 2021, 2031, tahun percepatan dan peningkatan supernatural terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam karirmu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayanan ini. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amen.